Shalom, selamat pagi. Kelas 7 kita akan langsung saja masuk materi pelajaran kita. Bab pertama yaitu Allah Maha Pengampun. Kita mulai dari definisi apa itu mengampuni. Mengampuni itu artinya pelepasan dan pembebasan diri dari kesalahan atau dosa. Jadi ketika kita mengampuni berarti kita melepaskan atau membebaskan diri dari dosa. Nah, dasar dari mengampuni orang lain yaitu harus dari rasa belas kasih dan dari hati yang tulus ikhlas. Jadi kalau orang mengampuni itu karena dia mengasihi orang itu, orang yang bersalah kepadanya, dan harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Bukan karena ada sesuatu, iya aku ampuni, enggak. Memang harus betul-betul dari hatinya dia mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Kita memang harus mengakui bahwa mengampuni itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Cuman bukan berarti mustahil, tetap bisa kita lakukan. Kembali lagi kepada orangnya, apakah memang dia mengasihi orang yang bersalah kepadanya, apakah memang dia melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika dia mendasari pengampunan berdasarkan hal-hal tersebut, maka mengampuni itu bukanlah hal yang sulit, melainkan hal yang mudah. Nah, ada beberapa penyebab orang sulit untuk mengampuni atau memaafkan. Yang pertama, keinginan untuk mempertahankan harga diri, wibawa atau gengsi. Ya. Kan dia yang salah, kan begitulah kira-kira. Kok jadi saya minta ampun, minta maaf? Kan yang salah dia. Jadi kita menjaga harga diri, menjaga gengsi. Gengsi lah minta maaf. Hari gini minta maaf. Nah, itu pemahaman yang salah sehingga kita sulit mengampuni. Lalu yang kedua, suara hati kurang berfungsi, tumpul atau buta, sehingga menganggap kesalahan apapun yang dilakukan biasa saja. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau suara hati sudah tumpul, nurani sudah mati, maka apapun kesalahan yang dia buat itu hal yang biasa, bukan dia merasa hal yang salah, tidak. Jangan sampai kita seperti ini ya. Lalu yang C, kurang berani mengakui dengan jujur kesalahannya. Ya. Kurang berani mengakui. Bahkan lebih parahnya menganggap orang lain yang lebih salah. Jadi kalau dia sudah menganggap orang lain lebih salah, maka dia akan pasti sulit mengampuni, sulit minta maaf. Lalu yang keempat, kurang melihat makna dari kata maaf yang disampaikan kepada orang lain. Padahal kata maaf itu adalah kata yang sederhana, kata yang singkat, tapi memiliki arti dan makna yang begitu dalam. Ketika kita mengucapkan maaf, nah itu hal yang luar biasa sekali. Nah, lalu yang kelima, mengapa orang sulit mengucapkan maaf? Karena takut. Kalau dia minta maaf, maafnya ditolak, nggak diterima. Akhirnya dia jadi gengsi. Akhirnya dia jadi ya menganggap ya udahlah biar biasa saja lah. Lalu kita lihat ada beberapa manfaat dari mengampuni. Yang pertama, kita merasa bahagia karena lepas dari dosa. Sesuai dengan makna mengampuni tadi di awal, ya. Kita melepaskan diri dari dosa, melepaskan diri dari kesalahan. Jadi ketika orang mengampuni atau meminta maaf, maka sebenarnya yang untung diri kita, bukan orang lain. Diri kita yang beruntung. Ya. Diri kita terlepas dari belenggu. Lalu yang kedua, kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Karena kita melakukan syarat bahwa untuk mendapat pengampunan, kita harus lebih dahulu mengampuni orang lain. Ya, jadi Tuhan bilang kalau kau mau kuampuni dosamu, ampuni dulu kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dosa kita kepada Tuhan lebih banyak dibanding dosa yang dilakukan oleh sesama kepada kita. Ya, dosa kesalahan kita lebih banyak kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh sesama itu nggak sebanding dengan dosa yang kita buat.
Jadi supaya Tuhan mengampuni dosa kita, lebih dulu kita harus mengampuni orang lain. Oh, Tuhan aja bisa mengampuni dosa kita yang banyak kok. Lalu yang ketiga, hidup kita tidak diganggu oleh perasaan bersalah yang lama dan mendalam. Jadi kita tidak diintimidasi oleh perasaan-perasaan yang bersalah itu. Ya. Lalu yang keempat, kita bebas melakukan pekerjaan, bebas menjalin hubungan dengan orang lain. Ya seperti di awal tadi, kita lepaskan diri dari belenggu dosa. Jadi karena kita sudah lepas dari belenggu, dari ikatan, kita mau mengapain saja bebas. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat. Ya. Kita mau bergaul dengan siapa saja, kemana saja, kita bebas karena tidak ada ikatan. Lalu yang kelima, suara hati kita semakin terbina dengan baik. Orang yang mengampuni, orang yang mau memaafkan, maka suara hati nuraninya akan semakin nyaring, akan semakin kuat berbicara dalam hidupnya. Tapi orang yang sulit mengampuni, makin lama akan matilah suara hati nuraninya. Nah, ini harus kita ingat ini. Pernah suatu kali Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang lain? Apakah sampai 7 kali?" Lalu Yesus mengatakan, "Tidak, kau harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali." Artinya mengampuni tanpa batas. Mau 1000 kali, 100 kali, 1.000.000 kali seseorang buat salah kepadamu, ampuni dia. Kita tidak punya hak untuk membenci. Kita tidak punya hak untuk tidak memaafkan. Ketika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Bapa di sorga juga tidak akan memaafkan kesalahan atau dosamu. Nah ini, kalau kita ingat doa Bapa kami, ya, doa Bapa kami mengajarkan tentang pengampunan, di mana kata-katanya dalam doa Bapa kami itu mengatakan begini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi kita harus mengampuni sesama seperti Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kita pun juga harus mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita. Ya. Jadi saya pikir itu materi kita pada hari ini. Ingat, sebagai orang Kristen kita harus mengampuni. Kenapa? Karena Bapa kita di sorga juga adalah Bapa yang suka mengampuni. Mau sebesar apapun kesalahan dan dosa yang diperbuat seseorang, mau sebanyak apapun pelanggaran yang dia buat, ketika seseorang minta ampunan, minta maaf kepada Bapa di sorga, maka Bapa di sorga pasti akan memaafkan. Kita pun juga harus bisa memaafkan, mengampuni kesalahan sesama, siapapun itu. Gak boleh kita pilih-pilih, gak boleh kita pandang-pandang, yang ini kumaafkan, yang ini tidak, yang ini banyak kali kesalahannya, yang ini enggak, yang ini banyak duitnya, yang ini pintar, ini kumaafkan, yang ini bodoh, ini yang ini jahat, ini nakal, ini enggak. Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengampuni. Ya, saya pikir itu saja materi kita pada hari ini. Salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.